Hai guys, terima kasih banyak buat semua like dan follow-nya hari ini. Jangan lupa cek link di bio aku ya. Seru banget. Halo, selamat datang kembali di dunia.com. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya lagi sehat ya, dan pastinya masih semangat ngejar mimpi ya. Ngomong-ngomong soal mimpi, lo ingat nggak waktu zaman SMP atau SMA dulu, hampir semua anak tuh pengen jadi influencer. Kayak gue pengen jadi content creator biar bisa famous, dapat endorse, jalan-jalan gratis, dan kerja dari rumah. Sounds familiar, right? Tapi sekarang dunia digital tuh berubah banget. Dulu, orang berlomba buat tampil depan kamera. Sekarang, justru banyak anak muda yang milih kerja di balik layar, tapi tetap bisa dapet cuan gede. Yes, mereka disebut clipper. Dan lucunya, sebagian besar dari mereka justru lebih cuan daripada influencer yang tampil depan kamera. Menarik banget kan? So, mari kita bahas perubahan tren dan awal mula fenomena clipper. Jadi, clipper itu sebenarnya siapa sih? Buat yang belum tahu, clipper adalah orang yang motong dan ngedit konten. Biasanya dari live stream, podcast, atau video panjang. Jadi potongan-potongan pendek yang bisa viral di platform kayak YouTube Shorts, TikTok, atau Instagram Reels. Mereka tuh kayak editor, tapi dengan sentuhan sense of trend dan algoritma. Mereka ngerti banget potongan mana yang bakal meledak, momen mana yang bisa jadi meme, dan kalimat mana yang bisa nempel di kepala netizen. Dan lucunya, pekerjaan ini tuh bukan cuma di luar negeri aja yang booming. Di Indonesia, anak-anak Gen Z mulai rame banget nyemplung ke dunia clipping. Entah buat streamer lokal, VTuber, bahkan brand besar. Kenapa banyak Gen Z ninggalin mimpi jadi influencer? Sekarang, pertanyaan besarnya adalah, kenapa banyak anak muda ninggalin cita-cita jadi influencer dan malah jadi clipper? Jawabannya simpel, realitas dan peluang. Influencer kelihatannya seru, tapi persaingannya sekarang gila-gilaan. Setiap hari ada ribuan orang upload konten baru, algoritma makin random. Dan yang lebih berat, lo harus tampil depan kamera, jaga image, ngatur engagement, dan terus produktif 24 jam. Beda banget sama clipper. Clipper bisa kerja di mana aja, kapan aja, bahkan tanpa harus nunjukin wajah. Cukup modal laptop, software editing, dan sense of viral, udah bisa cuan. Dan yang bikin makin menarik, banyak streamer atau content creator yang rela bayar mahal buat clipper yang punya taste bagus. Bayangin aja, lu motong video orang lain, tapi bisa dapat hasil kayak editor profesional. Nggak perlu lighting, nggak perlu kamera, nggak perlu tampil depan publik, tapi penghasilan bisa sama, bahkan lebih. Gaya hidup dan mindset clipper Gen Z. Generasi sekarang tuh pinter banget nyari celah ya. Mereka sadar, di dunia digital yang serba cepet kayak gini, nggak semua orang harus jadi pemain utama. Ada juga orang yang sukses karena jadi otak di balik layar. Banyak clipper yang awalnya cuma iseng, motong-motong live stream YouTuber favoritnya terus upload ulang. Ternyata viral. Akun mereka tumbuh, ditawarin kerjasama, bahkan dibayar tetap bulanan. Ada yang jadi clipper untuk streamer luar negeri tapi dibayar dolar. Ada juga yang fokus di niche tertentu, misalnya game, podcast politik, atau edukasi ringan. Dan semua itu bisa dilakuin dari kamar, cuma pakai laptop dan kopi sachet. Dampak sosial dan budaya digital. Fenomena ini juga nunjukin satu hal penting banget tentang perubahan dunia kerja digital. Kalau dulu orang mikir sukses itu harus jadi pusat perhatian, sekarang nggak lagi. Sekarang yang penting tuh value dan skill. Generasi sekarang ngerti, mereka bisa punya digital presence tanpa harus tampil depan kamera. Mereka bisa bikin karya, ngatur jadwal sendiri, kerja remote, dan tetap punya pengaruh di dunia maya, bahkan tanpa ada yang tahu wajah mereka. Dan ini juga nunjukin betapa cepatnya dunia digital berubah. Pekerjaan-pekerjaan yang 5 tahun lalu bahkan gak eksis, sekarang malah jadi industri miliaran rupiah. Gue sempat baca beberapa kisah clipper sukses, salah satunya dari Bandung. Anak umur 19 tahun, awalnya cuma ngedit video gaming buat temennya. Sekarang, dia punya klien tetap dari luar negeri, dibayar $500 per bulan, cuman buat motong-motong video streaming.
ada juga yang kerja buat YouTuber besar. Kerjaannya nyari momen lucu, kasih subtitle, dan upload ulang di channel kedua. Dan karena klipnya sering viral, justru dari situ traffic utama datang. Artinya apa? Dunia digital tuh sekarang nggak lagi soal siapa yang paling kelihatan, tapi siapa yang paling bisa bikin momen jadi hidup. Nah, kalau lu tanya, apakah Clipper bakal jadi profesi masa depan? Jawabannya, very possible. Dengan makin banyaknya platform video pendek, permintaan untuk editor dan Clipper itu bakal naik terus. Apalagi sekarang AI mulai bantu proses editing, tapi tetap aja sentuhan manusia buat nentuin momen emas itu nggak bisa digantiin mesin. Jadi bisa dibilang, Clipper itu kombinasi unik antara kreativitas, analisis tren, dan storytelling instan. Dan di era Gen Z yang multitasking dan peka sama vibes digital, profesi ini bener-bener fit perfectly. Kalau kita lihat data industri kreatif di Indonesia tuh lagi gede-gede banget. Dulu orang mikir ekonomi kreatif itu cuma soal fashion, musik, atau film. Tapi sekarang, sektor digital, terutama content production, udah jadi raksasa baru. Dan yang menarik, sebagian besar pertumbuhannya justru datang dari mereka yang kerja behind the scene. Bukan cuma editor profesional atau creative director, tapi juga clipper, subtitler, script adapter, sampai AI prompt specialist. Yes, lu nggak salah dengar. Profesi-profesi baru ini muncul karena kebutuhan konten yang makin besar dan cepat. Influencer bisa dibilang kayak wajahnya industri, tapi Clipper itu mesinnya. Tanpa mereka, nggak akan ada potongan viral, nggak akan ada cuplikan yang dibahas di Twitter, nggak akan ada konten yang nempel di FYP lu tiap hari. Dan disinilah perubahan paling menarik terjadi. Gen Z itu bukan cuma mau cuan, mereka nyari autonomi. Mereka pengen kerja dari mana aja, kapan aja, tanpa tekanan harus tampil sempurna tiap hari. It's not just about money anymore, it's about freedom and control. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis tapi super menarik, AI. Beberapa tahun lalu banyak orang takut kalau AI bakal ngambil alih kerjaan manusia, termasuk editor dan clipper. Tapi faktanya, yang kejadian justru kebalikannya. AI nggak ngambil alih, dia ngebantuin. Banyak clipper sekarang pakai tools kayak AutoSub, Opus Clip, atau CapCut Pro yang punya AI scene detection. Mereka tinggal upload video panjang, terus sistemnya otomatis nyari momen paling engaging. Tinggal dikurasi, dikasih caption, dan boom, satu video baru siap buat tayang. AI itu kayak asisten yang cepet tapi belum punya rasa. Dan disitulah manusia tetap menang, di sense of timing, di rasa komedi, di intuisi storytelling yang gak bisa diajarin algoritma. Bahkan beberapa clipper profesional sekarang punya workflow yang efisien banget. AI buat draft awal, manusia buat sentuhan akhir. Dan hasilnya, konten jadi lebih cepat naik tapi tetap terasa manusiawi. Yang keren lagi, komunitas clipper sekarang juga saling bantu. Ada Discord server, dan forum-forum tempat mereka sharing template, sound file, bahkan data analitik FYP terbaru. Jadi walaupun kerja di balik layar, mereka nggak sendirian. They're part of a new creative movement, silent but powerful. Kalau dulu istilah digital nomad identik dengan bule-bule yang kerja dari Bali, sekarang banyak anak muda Indonesia yang ngejalanin gaya hidup serupa. Tapi lewat dunia clipping. Lu bisa nemuin mereka nongkrong di kafe jam 10 malam, pakai headphone, ngedit video sambil ngopi sachet. Atau kerja dari kosan kecil tapi kliennya brand luar negeri. Itu realita baru yang makin banyak terjadi. Dan yang paling keren, pekerjaan kayak gini tuh nggak cuma ngasih penghasilan, tapi juga connection. Clipper bisa kenal dengan kreator besar, belajar langsung dari cara mereka bikin konten. Bahkan, kadang diajak kolaborasi. Dari situ banyak yang akhirnya naik level, jadi video produser, konten strategis, bahkan punya tim clipping sendiri. Dunia digital tuh kayak ekosistem hidup, berubah, berevolusi, tapi selalu ngasih ruang buat yang adaptif. Dan Gen Z Indonesia, mereka bukan cuma ikut arus, tapi mulai ngedesain arusnya sendiri. Gaya hidup clipper ini juga nunjukin sisi baru dari kerja kreatif. Gak semua harus glamor, tapi harus sustain. Mereka nggak ngejar viral semalam, tapi steady growth. Dan pelan-pelan mereka bikin standar baru tentang arti kerja kreatif. Kerja yang bisa lo nikmati, lo atur sendiri, dan tetap ngasih hasil nyata.
Kadang kita suka mikir kalau nggak bisa tampil depan kamera berarti gagal jadi kreator. Padahal, nyatanya enggak. Banyak cara buat berkarya dan berpengaruh tanpa harus jadi spotlight utama. Dan itu yang bikin gue salut banget sama generasi sekarang. Mereka bukan cuma ikut tren, tapi menciptakan tren baru. Mereka sadar dunia digital tuh bukan cuma tentang jadi terkenal, tapi tentang jadi relevan dan bisa ngasih nilai. So guys, mungkin setelah nonton video ini, lu bakal mikir ulang tentang artis sukses di dunia digital. Apakah harus jadi influencer dengan jutaan followers? Atau cukup jadi clipper yang punya impact tanpa banyak bicara? Apapun pilihannya, yang paling penting adalah lu nemuin tempat di dunia digital yang bikin lo nyaman, produktif, dan bahagia. Dan seperti biasa, terima kasih udah nemenin gue sampai akhir video ini. Jangan lupa buat dukung channel dunia.com biar kita bisa terus bahas fenomena-fenomena digital yang makin gila, makin unik, dan pastinya makin menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Stay curious, stay kreatif, and stay you. See you next time guys. Bye!